Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Napsia, saya dari SMA Negeri 17 Pandeglang, kelas 12 MIPA 2. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum bioteknologi dengan judul pembuatan tape singkong dengan teknik fermentasi. Sebelum ke pembuatan tape singkong, di sini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip bioteknologi. Prinsip-prinsip bioteknologi: 1. Fermentasi, 2. Seleksi dan persilangan, 3. Kultur jaringan, 4. Rekombinasi DNA, dan yang kelima, analisis DNA. Untuk prinsip bioteknologi yang digunakan dalam tape yaitu fermentasi. Nah, fermentasi adalah salah satu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Dalam proses fermentasi pada makanan, di dalamnya ada peran mikroorganisme yang bahkan bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, untuk tahapan proses pembuatan tape singkong, jadi singkong yang sebelum difermentasi masih berbentuk awal atau belum ada perubahan. Untuk teksturnya masih keras. Tetapi setelah difermentasikan selama 2-3 hari, keadaan atau tekstur pada singkong berubah menjadi lunak atau empuk. Nah, untuk proses yang terjadi yaitu 1. Proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat, fruktosa, dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Yang kedua, suhu lingkungan sangat mempengaruhi banyaknya kadar amilum, glukosa, alkohol, dan asam cuka yang dihasilkan dari proses fermentasi. Dan yang ketiga, proses fermentasi yang terjadi pada tape singkong terjadi selama 2-3 hari. Selain itu, dalam proses pembuatan tape ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah, proses fermentasi pada tape singkong yang tertutup lebih cepat dibandingkan dengan tape singkong yang diletakkan di tempat yang terbuka. Dan yang terakhir, lamanya proses fermentasi mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Jadi, semakin lama, semakin banyak kadar alkoholnya. Rasa manis pada tape singkong itu karena terjadi perubahan dari karbohidrat, yaitu berupa pati dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi dan dipecah menjadi glukosa. Glukosa menimbulkan rasa manis pada tape singkong. Semakin banyak glukosa yang dihasilkan, maka semakin tinggi rasa manis yang ditimbulkan. Pembentukan glukosa merupakan tahapan suatu rangkaian proses yang panjang. Nah, dalam pemanfaatan proses fermentasi ini, agar mendapatkan rasa tape yang manis, harus dikonsumsi pada waktu yang tepat, yaitu sekitar 2-3 hari setelah difermentasi. Nah, untuk kelebihan bioteknologi yang digunakan pada tape yaitu sebagai sumber karbohidrat, dan tape singkong bisa menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Selain itu, karbohidrat kompleks yang dikandung pada tape singkong juga membuatnya menjadi lebih lama dicerna oleh sistem pencernaan, sehingga membuat kamu bisa kenyang lebih lama.
A few minutes later.